Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita boleh jumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini dengan saudara seiman untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tahu dan saya percaya bahwa hanya karena kuat kuasanya kita masih ada hingga saat ini. Amin. Hanya karena perkenanan Tuhanlah yang membuat kita masih ada berdiri dengan tegak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk membuka Alkitab kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Dan saya akan memberikan tema bergantung pada firman. Matius 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Sampai di sini dulu. Jadi ada satu kisah di mana ada seorang muda, dia bukan saja seorang muda, tapi Alkitab mencatat bahwa dia seorang muda yang kaya. Dan dia datang kepada Yesus dan berkata, "Perbuatan baik apakah yang harus aku buat supaya aku memiliki hidup?" Mengalami satu dialog antara pemuda kaya ini dengan Kristus Yesus. Lalu kemudian kita temui di bacaan selanjutnya. Di situ dikatakan bahwa Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kira-kira pemuda ini dengan penuh keberanian, penuh percaya diri, dia datang kepada Yesus dan bertanya, perbuatan baik apa? Lalu kemudian Yesus menyodorkan sejumlah perbuatan yang harus dia buat. Pertama Yesus bilang begini, bahwa jangan berzinah. Pemuda ini bilang, kalau cuma hal berzina, mah itu sudah lewat. Saya sudah melakukannya dengan begitu sempurna. Lalu Yesus memperkatakan hal lain kepada dia. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ibumu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pemuda bilang begini, saya sudah buat semuanya, apalagi yang masih kurang. Coba lihat, kita dibuat terkagum-kagum dengan pemuda ini. Adakah saudara dan saya berani datang kepada Yesus dan berkata bahwa saya sudah buat semua? Pemuda ini tahu banyak dan bikin banyak dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita tahu banyak tapi kita buatnya sedikit. Pemuda ini benar-benar membuat kita terkagum-kagum. Bayangkan semua yang diperintahkan Yesus. Dia bilang, saya sudah buat semuanya. Apalagi yang masih kurang? Percakapan yang luar biasa kan. Apalagi yang masih kurang, seolah-olah dia tantang Yesus. Apalagi yang masih kurang? Semua hukum saya sudah buat. Apalagi yang masih kurang? Lalu kemudian Yesus menunjuk kekurangan yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Dan ini tragis sekali bagi dia. Mari kita baca di dalam ayat selanjutnya. Kata orang muda itu kepada Yesus, ya, semuanya itu telah kuturuti. Luar biasa. Apalagi yang masih kurang? Ayat 21, kata Yesus kepadanya. Nah ini, Yesus tunjuk. Ini yang kurang dari kamu. Jikalau engkau hendak apa? Sempurna. Kalau lu pingin sempurna, yang lu buat semua yang tadi sudah lu katakan, itu belum membawa lu kepada kesempurnaan. Karena nanti kita akan temukan alasan kenapa dia buat semua itu. Dia buat semua itu karena dia punya uang, dia bagi-bagi duit, dia memberi sedekah, dan dia buat banyak perbuatan kasih. Bukan didasari oleh karena iman, tapi karena dia punya banyak di dalam genggamannya.
Demikian juga kebanyakan dari kita. Kita bisa buat banyak buat Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Tapi dasarnya, dasar pijak kita bukan iman. Makanya Yesus bilang, kalau lu pengen sempurna, sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam hal iman. Sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam hal kasih. Sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam hal pengharapan. Kalau lu pengen sempurna dalam bagian ini, lu pergi, jual semua yang lu punya. Waktu Yesus perkatakan ini, Yesus tidak sedang mengajak dia untuk, yuk kita main saham yuk. Lu jual semua, nanti kita main saham bersama-sama. Lu taruh 1 miliar, lu akan dapat 10 M. Lu taruh 1 juta, lu akan dapat 10 juta. Yesus tidak sedang mengajak pemuda kaya ini untuk pergi dan menjual. Lalu kemudian, ayo sama-sama kita main saham. Tapi ada satu pesan penting yang mau disampaikan buat setiap kita pagi hari ini. Bagaimana saudara dan saya bisa melihat ketergantungan pemuda kaya ini hanya kepada harta kekayaannya. Amin. Demikian juga banyak dari kita. Mungkin kita berkata bahwa kita tidak punya harta. Tapi kita berjalan dalam tuntunan pengalaman kita. Kita berjalan mungkin tidak dalam tuntunan harta kita karena kita tidak punya. Tapi kita sedang berjalan dalam tuntunan pengetahuan yang ada di otak kita. Kita berpikir bahwa pengetahuan kita mampu menolong kita berjalan menembus 20 tahun ke depan. Kita berpikir bahwa pengalaman kita cukup kuat untuk menopang perjalanan saudara dan saya. Lalu kemudian landasan itulah ketergantungan terhadap ilmu pengetahuan, terhadap harta kekayaan, terhadap pengalaman hidup, terhadap apalagi semua yang ada di dalam genggaman saudara. Ketergantungan kita kepada semuanya itu yang membuat kita seolah-olah mampu berdiri tegak. Makanya Yesus berkata kepada pemuda itu, jikalau engkau ingin sempurna, pergi dan jualah. Amin. Pergi dan jualah. Dan kemudian datanglah dan ikutlah aku. Waktu Yesus berkata, pergi jual dan ikutlah aku. Seolah-olah Yesus mau berkata, nah lu pergi, jual semua, bagikan semua kepada orang miskin, kasih semua kepada sesamamu, lalu kemudian datang karena saya rindu mengajar saudara untuk hidup bergantung kepada firman Tuhan. Bukan kepada hartamu, tetapi kepada kuasa firman Tuhan. Amin. Lalu kemudian ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan apa? Sukacita. Dengan semangat yang baru. Firman Tuhan mencatat dia pergi dengan sedih. Sebab apa? Hartanya banyak. Dia pergi meninggalkan Yesus. Dia tidak tinggal di situ lagi. Dia memilih untuk meninggalkan Yesus. Dengan banyak sekali pertanyaan dan pertanyaan yang sama juga yang ada di dalam benak saudara dan saya. Bagaimana hari esok saya dan keluarga saya. Bagaimana masa depan anak-anak saya. Bagaimana bisnis saya. Bagaimana semua yang akan saya buat di depan sana. Kalau saya tidak memegang harta. Kalau saya tidak memiliki apa yang menjadi pegangan hidup saya dan saudara. Tapi pagi hari ini Tuhan mau kita lepaskan semua. Dan bergantung penuh kepada kuasa firman-Nya. Amin. Kita sulit sekali bergerak melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Padahal kita suka nyanyi. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Tapi kita dalam praktik hidup hari-hari. Kita gagal karena kebergantungan kita sepenuhnya. Bukan kepada kuasa firman Tuhan. Tapi kepada harta. Kepada pengetahuan. Kepada ilmu kita. Kepada pengalaman kita. Saya punya teman di Kupang. Dia seorang pebisnis. Dia bercerita bagaimana dia akan merancang satu bisnis yang akan bisa membawa dia kepada kejayaannya dia. Dia merancang satu bisnis 3 tahun ke depan. Dan saya bertanya kepada dia, apa yang membuat kamu begitu yakin dengan semua konsep-konsep saudara? Dia menjawab begini, pengalaman 20 tahun yang lalu.
telah membuktikan pengalaman yang lalu yang membawa saya berjalan sampai sejauh ini. Pengalamannya yang telah membuat dia merancang semua yang mau dia desain untuk bisnisnya ke depan. Saudara coba lihat, Kristen iya, tapi mengandalkan pengalaman. Tidak beda jauh dengan saudara dan saya pada pagi hari ini. Perkataan Tuhan pagi hari ini begitu simpel buat saudara dan saya. Tapi untuk bisa pindah dari ketergantungan kepada semua hal yang ada dalam genggaman saudara dan saya kepada perkataan kuasa firman Tuhan, kita perlu berada pada titik nol. Amin. Kita perlu ada pada titik nol. Sebab kalau kita tidak berada bergeser pada titik nol, masih ada satu hal pun di dalam hidup saudara dan saya yang saudara dan saya andalkan. Tuhan akan kecil sekali bergerak, berkarya dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu kepada pemuda ini Yesus berkata, pergi jual semua, kosongin dirinya. Kosongkan diri saudara dan saya. Dan izinkan kuasa firman perkataan itu mulai satu demi satu mengisi hidup saudara dan saya. Dan nikmati kuasa daripada kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Amin saudara. Ini yang dia mau, ketergantungan penuh atas kuasa firman-Nya. Kita kalau perkatakan firman mah jago luar biasa. Amin. Tapi kalau hidup di bawah kedaulatan otoritas penuh daripada firman, nanti dulu karena kita di benak kita banyak sekali pertimbangan. Kita banyak sekali bikin calculate. Kita banyak sekali membuat kalkulasi untung rugi dan semua resikonya. Tuhan bilang pergi ke sana, iya Tuhan saya akan ikut. Tapi banyak sekali resiko yang akan saya hadapi di depan sana. Saya akan kalkulate semua untung dan ruginya. Tuhan apa yang kau katakan betul saya aminkan. Tapi bagaimana? Keadaan kemungkinan menurut hitung-hitungan saya tidak akan membuat saya menjadi lebih baik. Tapi akan membuat menjadi lebih buruk. Selama kita masih tergantung kepada pengetahuan kita. Dia akan berhenti untuk bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang ini yang dia mau. Kita buka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105.